masih bersama kita adalah Desi Kitaro dan juga Ramdan Alamsyah yang baru saja mengadukan tindak kekerasan begitu yang dilakukan oleh mantan pacarnya Desi Kitaro. Jadi materi laporannya ke polisi adalah jadi kita melaporkan 2 pasal. Pertama 289 dan 351. Artinya pasal berkaitan dengan pelecehan seksual dengan kekerasan dan kekerasan. Gitu. Jadi kami kemarin baca di online, dia melaporkan balik. Dia melaporkan balik, betul. Buat kami nggak masalah, gitu loh. Artinya apa? Orang untuk mengutarakan alibi yang berbalik dengan fakta itu ya dengan cara seperti itu. Memang melalui proses hukum ya. Artinya Desi melakukan, ya dia terluka, yang dia kecakar atau gimana, ya dia bela diri kok. Siapa sih yang perempuan? Badannya dia tuh lebih besar dari saya, bisa ngebayang nggak? Ini badan kecil begini, apa mungkin dia nganiaya kayak orang kayak saya atau seperti dia, gitu loh. Nah, yang pasti laporan kita itu terkait pelecehan seksual, ya yang diduga dilakukan oleh mantan, sekaligus juga penganiayaan. Ini ada dari Steven ya yang kemudian dipublish begitu ya. Ini menunjukkan dicakar katanya, ada cakar-cakar. You suruh baikan kondisi gue diginiin, gue laporin polisi, gue jamin dia di penjara. Nah, artinya gini loh, apa mungkin gitu loh seorang Desi menganiaya? Kalau menganiaya itu kan tonjok, ini kan cakar, kan itu ya. Ketika posisi Desi, jadi ketika dua-duanya sedang terjadi perseteruan, memang mau tidak mau akhirnya memang ada pembelaan diri, gitu loh. Tapi kalau dari sisi Desi sendiri, ada saksinya nggak sih yang melihat ketika Desi dipaksa masuk ke dalam mobil dan seperti itu? Ada. Kita punya 2 saksi dan sudah kita ajukan ke Polda. Artinya gini, biar alibi atau laporan siapa yang benar, nanti biar pengadilan atau kepolisian yang menguji, gitu loh. Karena kenapa? Ini kita perlu perhatikan. Wanita itu posisinya selalu lemah, gitu loh. Pasti lebih lemah, dan kita juga makanya ada polisi khusus wanita dan anak, gitu loh. Dan yang kedua, kejadian ini berulang kali. Menurut cerita Desi itu kejadian di Hong Kong juga begitu. Yang kemudian akhirnya putus begitu ya? Ya, terus kemudian kejadian ini gitu loh. Jadi berulang kali. Tapi yang kejadian Hong Kong itu tidak sempat divisum, tidak sempat dilaporkan. Saya selalu sabar. Selalu sabar. Tapi kali ini dia udah sering. Jadi ya udah. Ini sudah di batas terakhir kesabarannya karena baik. Kemudian tindakan selanjutnya berarti masih menunggu proses dari masih menunggu. Baik. Nah, kalau yang dia bilang di bandara juga terjadi cekcok itu tidak terjadi di bandaranya. Di bandara cekcok juga. Jadi ada saksi-saksi juga yang melihat seperti apa. Baik, Desi Kitaro, terima kasih banyak. Semoga yang diharapkan bisa terpenuhi. Bang Ramdan, terima kasih sudah bergabung. Kita membela wanita yang terzolimi. Baiklah. Baik, tepuk tangan dulu dong yang luar biasa buat Desi. Saya punya satu lagi tamu yang akan berbincang-bincang dengan kita. Ini adalah seorang pemuda yang tadi sudah menyanyi untuk saya. Siapakah dia? Rafael Tan. Silakan duduk, Rafael. Nah, kemarin saya ketemu Rafael ya, ada yang berubah gitu sama Rafael. Karena nggak pakai kacamata kan kemarin ya. Bener. Terus kurusan ya, kamu kurusan ya? Berapa kilo sih turun? Aku turun 4 kilo. Oh, 4 kilo. Emang lagi sebenarnya turunnya totalnya 10 kilo. Cuman kemarin mentok di 72, sekarang 68. Enggak, ini memang sengaja kamu menurunkan berat badan atau karena patah hati? Sengaja. Oh, sengaja. Perluan kerja. Baik. Sebelum kita ngobrol dan ngerumpi sama Rafael Tan, kita lihat dulu videonya berikut ini. Rafael Landry Tanubrata atau Rafael Smash yang lahir di Garut 16 November 1986 ini namanya mencuat setelah ia bergabung dengan boyband Smash di tahun 2010. Kini boyband yang hanya beranggotakan 6 orang ini jarang tampil di televisi. Meski demikian mereka menampik kabar jika Smash telah bubar. Pria yang memiliki cita-cita menjadi penyanyi seriosa ini membuktikan jika dirinya dapat bertahan di industri hiburan dengan bermain di sejumlah FTV, menjadi host berbagai program acara, bahkan mengeluarkan single solo. Sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah
wanita seperti Ensi Storia, Nita Sofiani, Natasha Rizky, sampai Tina Tun. Namun tak ada yang bertahan hingga kini. Yang paling mengejutkan justru kabar yang menyebut jika Rafael dekat dengan mantan pacar Diki, rekannya di Smash yaitu Yunisa Ica yang juga merupakan pemain sinetron. Kabar ini berkembang setelah Rafael mengunggah fotonya dengan Yunisa di akun Instagram miliknya serta kehadiran mereka dalam sebuah premier film layar lebar yang ia bintangi. Kabar ini tentu mengundang komentar miris fans yang mengatakan Rafael adalah teman makan teman. Lalu apa tanggapan Rafael atas kabar miring tersebut? Mengapa hingga kini Rafael betah membujang? Apakah luka masa lalu menjadikannya trauma dan berhati-hati dalam mencari pasangan? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Ya pemirsa, selain Rafael, ini ada juga cewek-cewek yang mengikutinya di belakangnya. Ada Rafla Tahaks. Mana suaranya? Semoga cinta. Oh gitu. Jadi ininya yel-yel apa ya? Rafla Tahaks. Hai cinta. Hai cinta. Aduh, kamu jangan GR, nggak manggil kamu loh ya. Sibuk apa sekarang Rafael jadi host karena ya? Kamu mau ngambil alih ladang pekerjaan saya? Enggak sih, sebenarnya kalau host, ya host jadi host ya. Terus sama sekarang meluncurkan album solo. Sekarang single, memang lagi concern untuk persiapan album solo aku yang bakal launching tahun depan. Oh, tahun depan launchingnya. Oke, ini waktu Rafael mau diundang di acara Rumpi itu udah banyak yang pesen-pesen, Kak bahas ini dong, bahas itu dong, jangan bahas ini dong, bahas itu dong, banyak banget ya aturannya ya. Coba kita lihat aja apa yang akan terjadi kalau Rafael kita dudukan di kursi fitnah atau apa. Saya berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.